Audio Jungle. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'da. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau yang mewakili beserta staf. Yang saya hormati Kepala Dinas PSDA belum hadir. Yang saya hormati Bapak Camat atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Selarang beserta perangkat. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Selarang beserta anggota. Yang saya hormati dan saya banggakan sahabat-sahabat Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan, para tamu undangan yang berbahagia. Marilah senantiasa kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap atas dasar perintah Ketua DPRD Kabupaten Cilacap hadir untuk audiensi bersama dengan Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan di Desa Selarang ini untuk mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka bersama-sama forum rapat pada hari ini dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan yang saya hormati, di sebelah paling ujung kanan sana ada Bapak Haris Junaidi. Beliau dari fraksi PDIP. Beliau juga adalah Ketua Badan Pembuat Peraturan Perundangan atau Ketua Bappeperda. Di sebelah kirinya ada Pak Cahyo. Beliau dari fraksi Partai Nasdem. Beliau juga Ketua Badan Kehormatan. Di sebelahnya lagi adalah ada Pak Trianto ini dari fraksi Partai PKS. Di sebelah kiri saya Bapak Muslihin. Beliau dari fraksi Partai PKB, anggota Dewan 4 periode. Beliau adalah senior di antara kami ini. Kemudian sebelahnya lagi ada Ibu Christine. Beliau dari fraksi Partai Gerindra. Di sebelahnya lagi ada Bapak Haruna Rosid. Beliau adalah dari fraksi Partai Demokrat. Dan saya sendiri Taufikur Rahman Hidayat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mendasari surat permohonan audiensi dari Forum Masyarakat Winong Peduli Lingkungan kepada DPRD Kabupaten Cilacap tanggal 7 Oktober, maka Ketua DPRD Kabupaten Cilacap menugaskan kepada Komisi C untuk hadir di Desa Selarang ini untuk menemui teman-teman dari masyarakat Winong yang ingin menyampaikan audiensinya. Sebagaimana surat yang dikirim oleh DPRD Kabupaten Cilacap kepada FMWPL bahwa kami akan meninjau ke lokasi untuk menghemat waktu karena ini hari Jumat, dan bahwa pada bulan kemarin kami juga baru saja dari sana, dan sebenarnya juga kami sudah jelaskan tentang duduk persoalan tentang abrasi pantai di Desa Winong itu. Nah, karena ini ada permohonan audiensi dari FMWPL, maka kami juga menindaklanjuti dengan menyerap aspirasi yang lebih jauh lagi. Barangkali teman-teman dari FMWPL ini nanti ada hal-hal yang sangat urgen yang kemudian bisa kami tindaklanjuti segera. Untuk itu kepada Kepala Dinas, Camat dan semuanya mohon dicatat dengan baik-baik. Kepala Desa, ini karena warga masyarakat kita dan yang perlu diketahui oleh teman-teman FMWPL ini bahwa kami wakil rakyat adalah pasti akan berada di pihak masyarakat. Selanjutnya untuk menghemat waktu berkaitan dengan hajat audiensi, saya persilahkan kepada Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, Masyarakat Winong Peduli Lingkungan untuk menyampaikan aspirasinya. Dipersilakan. Yang saya hormati dan saya banggakan
sebelumnya saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Desa Selarang, dan khususnya kepada Bapak Taufik selaku Ketua Komisi C dari DPRD Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, nama saya Rianto. Saya mewakili dari kawan-kawan FNDPR yang pada pagi hari ini akan menyampaikan tujuan audiensi pengajuan tentang penanganan masalah abrasi di Dusun Winong, menegaskan tanggung jawab pemerintah dan Pamrakarsa PLTU Cilacap sebagai penanggung jawab permasalahan abrasi di Dusun Winong. Yang selanjutnya, menegaskan janji DPRD Kabupaten Cilacap terkait penanggulangan soal abrasi pasca kunjungan pada waktu kemarin. Selanjutnya, alasan mempercepat penanggulangan abrasi, kekhawatiran warga saat musim hujan, aliran sungai menjadi deras akibat buka tutupnya bendungan Tukasen atau Rawalo. Saat musim penghujan, warga khawatir akan gelombang air laut tinggi bisa masuk wilayah warga, dan ditambah lagi tanggul mandiri dari warga hampir rapuh. Yang selanjutnya terkait dengan sektor ekonomi masyarakat, berpengaruh saat adanya pembuatan tanggul di sekitar tempat abrasi dan sungai. C. Pemilihan penanggulangan abrasi dari masyarakat. Ini tuntutan dari masyarakat, Bapak Ketua Komisi C. Yang pertama, dari masyarakat memohon untuk penanggulangan yang berbentuk satu dengan beton. Yang kedua, menggunakan berojong batu. Dan yang selanjutnya, pelaksanaan penanggulangan abrasi dari pemerintah dan Pamrakarsa PLTU sebagai penanggung jawab. Yang keempat, jika melibatkan masyarakat membantu dalam penanggulangan sementara, harus melibatkan juga dari pemerintah desa seperti kepala desa dan stafnya, camat beserta stafnya, dan kepala dusun bersama masyarakat. Mungkin seperti itu, Bapak Ketua, Bapak Taufik. Itu dari tuntutan audiensi dari Winong yang pada intinya sebetulnya pada waktu kemarin kunjungan panjenengan ataupun dari provinsi yang pada waktu itu di tahun 2021, perencanaan di tahun 2022 itu untuk eksekusi, tapi melihat kembalinya situasi di saat-saat seperti ini kembali ke musim hujan, besar harapan kami terkait dengan tuntutan warga Dusun Winong dari kawan-kawan FNDPR, Bapak agar secepatnya bisa merealisasikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan warga Winong ini menuntut peran serta pemerintah Kabupaten Cilacap serta dengan PLTU sebagai penanggung jawab abrasi. Iya ya Mas ya, sebagai penanggung jawab abrasi. Yang kedua, tentang janji DPRD setelah melakukan peninjauan kerja. Kami bulan kemarin peninjauan kerja langsung dari lokasi, kemudian kami menyampaikan beberapa catatan yang nanti akan saya jelaskan. Harus dipercepat karena musim hujan, karena masyarakat takut terhadap adanya gelombang tinggi, adanya pintu air yang buka tutup dan sebagainya ya Pak ya, sehingga harus segera dipercepat. Tanggul swadaya masyarakat dengan bantuan 1000 kantong atau 1000 kantong ya dari PSDA Serayu Citandui itu sudah rapuh. Kemudian penanggulangan yang diharapkan oleh teman-teman masyarakat Winong adalah menggunakan beton atau brojong. Kemudian pada saat nanti dilakukan penanggulangan sementara terhadap abrasi di Pantai Winong ini harus melibatkan pemerintah desa. Ada lagi yang belum saya catat? Sudah saya catat semuanya. Baik, Mas Rianto, terkait dengan
pemerintah daerah secara Dinas Lingkungan Hidup dan PRTU sebagai penanggung jawab ini harus segera merespon terhadap musim hujan yang harus segera diatasi, karena ini menyangkut masalah kesejahteraan masyarakat Minong. Tolong catat dan kemudian tolong ditindaklanjuti. Berkaitan dengan DPRD pasca peninjauan kerja Komisi C yang pada waktu itu, yang pertama yang saya sampaikan, dan saya masih punya rekamannya. Saya punya rekaman. Terima kasih Mas Rudi, saya dikasih rekamannya sehingga saya masih bisa mengingat. Yang pertama, bahwa saya Ketua Komisi C minta kepada anggota Komisi C yang ada di Badan Anggaran untuk mengalokasikan anggaran di bantuan tidak terduga, belanja bukan bantuan, belanja tidak terduga di APBD Kabupaten Cilacap. Itu yang sebagian daripada belanja tidak terduga tersebut bisa digunakan untuk penanggulangan sementara. Jadi saya minta kepada anggota Komisi C untuk mengalokasikan anggaran yang ada di Badan Anggaran untuk mengalokasikan anggaran di tahun 2021, yaitu belanja tidak tetap yang sebagian digunakan untuk penanggulangan sementara abrasi Sungai Minong. Apabila, tolong catat Pak Sama, jangan sampai saya salah bicara. Apabila abrasi sungai, abrasi pantai Minong ini bisa dikategorikan bencana, saya minta ini bisa dimasukkan dalam bentuk bencana. Sebagaimana COVID menjadi bencana. Jadi bencana itu bukan hanya banjir, bencana itu bukan hanya tanah longsor, tapi abrasi ini juga termasuk bencana. Apabila ini bisa dikategorikan bencana, agar alokasi anggaran di belanja tak terduga APBD Kabupaten tahun 2021 yang direncanakan nilainya 50 miliar itu sebagian bisa digunakan untuk penanggulangan sementara abrasi pantai Minong. Rekaman ini jangan sampai hilang. Tolong kata-kata saya. Dan kalau salah ini bisa menjadi persepsi yang salah. Teman-teman forum masyarakat Minong peduli lingkungan itu juga jangan salah persepsi. Ketika saya mengatakan bahwa di KUA PPAS tahun 2021, ketika pada rapat Badan Musyawarah saya menyampaikan usulan supaya dialokasikan anggaran 100 miliar, tetapi karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah karena belanja transfer dari BAU ini mengalami penurunan, sehingga baru dialokasikan anggaran 50 miliar. Dikandung maksud supaya apabila terjadi dampak COVID-19 ini berkepanjangan, itu tidak mengganggu belanja pembangunan, sehingga harus dialokasikan di belanja tidak terduga 100 miliar, supaya belanja pembangunan yang sudah kita capek-capek merencanakan dan dialokasikan anggaran itu tidak terdampak refokusi. Tidak terkena refokusi. Maksudnya saya, kenapa harus mengalokasikan belanja tak terduga sampai angka 100 miliar. Tapi karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pada KUA PPAS ini belum jadi APBD, belum jadi APBD. Belum jadi APBD. RAPBD saja belum disampaikan oleh Bupati dan Bapak disampaikan besok tanggal 46. Tetapi insya Allah KUA PPAS ini sudah mendekati fix. Nanti di APBD insya Allah belanja tak terbuka di angka 60 miliar.
angka 50 miliar untuk penanggulangan sementara. Tidak semacam itu. Tidak semacam itu. Jadi ini untuk penanggulangan bencana, ada banjir, ada tanah longsor. Kalau abrasi Pantai Pinang ini dikategorikan bencana, maka bisa mengambil sebagian dari 50 miliar itu untuk penanggulangan sementara. Kenapa? Karena masuk bencana, dan bencana adalah otonomi daerah, termasuk tupoksi bupati, termasuk tupoksi pemerintah daerah. Kalau penanggulangan secara permanen dan sebagainya adalah tupoksinya pemerintah pusat. Betul Pak Mudir? Supaya karena ini musim penghujan dan sebagainya, masyarakat Pinang juga takut ini semakin menjorok ke sana abrasinya, maka pemerintah daerah harus turun tangan. Dengan cara apa? Supaya tidak salah mengalokasikan anggaran, maka masuk di dalam belanja tak terduga apabila abrasi Pantai Pinang ini bisa dikategorikan bencana. Ada yang tidak paham? Paham ya? Nah, nanti diulang-ulang videonya diulang-ulang. Apa yang dimaksud oleh itu yang kami usahakan. Yang pertama itu. Yang pertama, saya Ketua Komisi minta kepada seluruh anggota Komisi C yang ada di Badan Anggaran supaya memperjuangkan alokasi anggaran untuk bantuan, bukan bantuan, belanja tak terduga itu yang sebagainya bisa digunakan untuk penanggulangan abrasi. Satu. Yang kedua, Komisi C berharap secepat mungkin untuk bisa kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR di pusat sana, untuk menyampaikan kondisi real, fotonya, videonya akan kami bawa ke sana beserta dengan kondisi real bersama PSDA dan Dinas Lingkungan Hidup. Kami akan mengajak itu bersama-sama supaya ini segera diatasi. Tetapi teman-teman dari Forum Masyarakat Pinang Peduli Lingkungan, bahwa kondisi saat ini dengan adanya bencana COVID-19, kami tidak diizinkan untuk pergi ke Jakarta, dan Jakarta Kementerian tidak menerima tamu karena PSBB. Seharusnya kami langsung secepatnya, kami responsif, kami cepat ingin menyelesaikan ini. Itu yang ingin segera kami lakukan. Tetapi karena COVID-19 sehingga kalau bisa kami DPRD bersama pemerintah Kabupaten Cilacap beserta dengan teman-teman dari Pinang bersama-sama menyampaikan target saya itu ke kementerian dan ke DPR RI yang membidangi tentang lingkungan hidup. Secepatnya. Tetapi karena memang ini tidak diperbolehkan, terusnya kami minggu Senin berangkat saja. Tapi karena memang sana tidak bisa menerima, kenapa kok kami terus untuk segera ingin membantu masyarakat dan sebagainya? Karena kami juga khawatir selaku wakil rakyat. Jangan-jangan ini abrasi ini semakin cepat di sana, semakin memakan tanah penduduk dan sebagainya, sehingga akan semakin. Tetapi apa adanya, kami sudah jelas kami tidak bisa. Dan apakah bupati? Hanya dua yang saya sampaikan kepada Bapak. Dan apakah Bupati sudah menyampaikan langkah-langkah terkait dengan abrasi di Pinang dan abrasi di tempat-tempat lain? Saya minta salah satu eksekutif mungkin PSDA Pak Mudir ikut membantu menjelaskan apa sih langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan abrasi di Pantai Pinang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Komisi saya DPRD Kabupaten Cianjur beserta rombongan yang hormati, Bapak Kepala Desa Selama yang hormati, ada dari Dinas Kecamatan yang hormati, dan seluruh warga Pinang, warga Desa Selama yang berguna. Pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya kita bisa kumpul di Desa Selama ini dalam acara dengan masyarakat terkait dengan abrasi Desa Pinang, Pantai Pinang. Peringatan dan mungkin dari Dinas PUPR Kabupaten Cilacap
2021 khususnya untuk Pino dan Teluk Penyu, Pak. Dan rencana pula untuk 22 baru akan melakukan konstruksi. Itu kemarin penjelasan dari petugas dari Balai Besar Selalu Kopang waktu kunjungan di Pantai Pinang mungkin bulan kemarin belum lama ya, sekitar 2 bulan itu juga mampir ke desa ini ya. Masih ada Pak Kepala Desa ya. Itu jawaban dari pemerintah pusat melalui Balai Besar Selalu Kopang. Bupati sudah mengirim surat 2 kali. Yang pertama adalah permohonan, dan kedua minta percepatan. Yang percepatan itu untuk penanganan itu. Demikian Pak yang perlu kami laporkan terkait dengan tindakan pemerintah daerah sudah melangkah sampai dengan baru mohon percepatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi. Kalau saya ingin menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Budi, bahwa penjelasan Selalu Kopang itu dari kondisi abrasi Pantai Pinang itu tahun 2021 baru mengajukan anggaran untuk detail engineering development atau perencanaan penanggulangan tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 itu pelaksanaan, targetnya semacam itu, target semacam. Kemudian saya juga mendengar lagi bahwa katanya untuk tahun 2022 itu PED, saya berkata kemudian tahun 2023 pelaksanaan, sehingga Bupati mengajukan surat lagi yang kedua, mengajukan permohonan percepatan penanggulangan abrasi di Kabupaten Cilacap, yaitu Teluk Penyu dan Pino. Semacam itu yang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bupati. Tetapi Pak Mudir juga daerah Pak Camat, tolong sampaikan kepada Pemkab dalam ini Bupati atau pada saat-saat rapat kerja tentang perencanaan agar bisa abrasi Pantai Pinang itu dikategorikan bencana, supaya ada anggaran dari APBD Kabupaten Cilacap yang bisa digunakan untuk penanggulangan sementara abrasi Pantai Pinang. Saya mohon dengan hormat ini. Nanti kami juga akan menyampaikan laporan ini kepada Ketua DPRD karena ini ada urgen. Mohon agar sebagian daripada anggaran belanja atau juga ini bisa dialokasikan untuk penanggulangan abrasi di Pantai Pinang. Demikian penjelasan dari Komisi C, teman-teman dari Forum Masyarakat Pinang Peduli Lingkungan. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Cukup? Terima kasih. Misalnya, jadi sekali lagi terkait dengan verifikasi dengan rencana anggaran tak terduga terus dikategorikan minum itu masuknya kategori bencana alam. Tapi ya awal Pak. Jadi dari Forum Masyarakat Pinang Peduli Lingkungan akan selalu mengawal terkait dengan adanya turunan ini. Dan adanya abrasi itu pun ya boleh dikatakan kategori bencana. Tapi di sisi lain juga di situ kita dekat dengan pemerataan SAPLTU, sedangkan di dokumen AMDAL itu juga tertulis seperti itu. Jadi ya sekali lagi besar harapan dari warga masyarakat Pinang dan kawan-kawan DPR, penanganan dampak abrasi yang ada di Pinang agar cepat terrealisasi. Terima kasih Pak. Yang terkait dengan S2P itu di situ ada yang tertulis yang namanya analisis faktor dampak lingkungan yang lebih paham. Tapi tertera di situ tertulis bahwasannya pembangunan water ataupun jetty itu ada penyebabnya, bisa menyebabkan yaitu abrasi. Karena dilihat dari masyarakat Pinang, dari kawan-kawan SAPLTU dan kawan-kawan dari Kabupaten Lingkungan Cilacap, adanya pembangunan PLTU
Bapen untuk penanggulangan abrasi kriminal. Itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Komisi C telah memberikan fasilitas kepada kita semua untuk hadir pada audiensi hari ini, sehingga kita bisa berbicara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan terima kasih juga kepada teman-teman dari Tanah Desa, dari perangkat kecamatan, sekaligus juga dari pemerintah kabupaten juga. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan tidak jauh berbeda dengan masyarakat lingkungan, dan sebenarnya apa yang kemudian telah disampaikan masyarakat lingkungan ini juga kemudian ditanggapi oleh Komisi C, DPRD, Cilacap, dan pemerintah terkait, termasuk salah satunya adalah S2 yang kemudian membicarakan soal perencanaan dan penanganan agresi ini untuk bahasa dari pihak Komisi C mencoba untuk penanganan agresi gunung ini secepatnya dengan melalui realokasi anggaran ataupun dengan memakai data yang tak terduga tersebut. Nah, cuma sekali lagi yang perlu kita perhatikan karena ini yang hadir di sini bukanlah DPRD, Komisi C, Cilacap saja, tapi juga ada pemerintah desa, dan ini juga ada pemerintah kabupaten yang kemudian diwakili dinas lingkungan hidup. Nah, yang perlu kita amati adalah bahwa ini memang kondisi yang urgent. Hari ini kondisi sudah mulai hujan, dan kalau Pak Rian tadi mengatakan bahwa nanti akan ada bendungan yang akan dibuka dan itu menyebabkan air sungai bisa ombak itu naik, dan itu akan menyebabkan agresi gunung semakin parah, dan kemudian apa yang kemudian dilakukan penanggulangan secara mandiri oleh teman-teman masyarakat gunung itu juga sudah dikikis. Nah, kira-kira langkah apa yang kemudian bisa kita kerjakan untuk hari ini? Karena ketika kita melihat kondisi kemarin-kemarin pasca COVID, nah Pak Domino tidak mengutip apa-apa di sana, tetapi kondisi selama 3 bulan itu ternyata agresi terus-terusan menerjang lapangan Domino sampai hampir setengahnya. Nah, itu kan kondisi urgent. Nah, hari ini ketika penanggulangan agresi telah dilakukan, itu juga sudah mulai terkikis. Makanya tidak bisa kalau kemudian kita hanya menunggu dari pihak DPRD Cilacap, tapi kita juga tidak bisa menunggu dari provinsi. Itu memang solusi, dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tapi ada kalanya kita juga melihat kondisi ini benar-benar urgent dan itu harus segera ditanggapi. Maka dari itu kenapa kemudian Pak Rian menyampaikan itu terkait dengan PLTU, harapannya PLTU yang paling dekat dengan gunung sebagai pemberi dampak agresi itu terkait dengan pembangunan biowater dan semacamnya itu dilakukan oleh pihak PLTU. Manakala itu tidak bisa dilakukan, setidaknya ada pemerintah desa atau kemudian pemerintah kecamatan untuk merealisasikan penanggulangan agresi itu, sekalipun itu hanya sementara. Karena ini memang kondisinya rusak. Harapannya ketika kita menunggu 2021 sampai 2022, di 2020 ini, entah itu akhir tahun ini atau kemudian bisa direalisasi bulan depan, nah penanggulangan itu dilakukan oleh pihak-pihak setempat, baik itu adalah PLTU atau kemudian dari pemerintah desa atau kemudian pemerintah kecamatan, atau kalau bisa dari pemerintah kabupaten. Karena di sini juga ada dinas lingkungan hidup. Saya rasa DPN AMDAL itu menjadi bagian dari pengawasan terhadap proyek pembangunan apapun itu industri yang itu skalanya besar, dan AMDAL ini sebagai pengawasan dan sebagai dinas lingkungan hidup, yaitu posisinya sebagai pengawas dari dokumen lingkungan itu sendiri. Maka dari itu harus merealisasikan apa yang kemudian menjadi tanggung jawab dari pengawas aksa. Itu Pak yang perlu disampaikan. Harapannya di sini tidak hanya dari teman-teman Komisi C, DPR di Cilacap atau kemudian BSDA, tetapi juga ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kemudian
dari Dewa Cilacap. Karena yang perlu diperhatikan bahwa ya ibaratnya itu kalau pemerintah bisa itu adalah bapaknya masyarakat itu, bapak terbesarnya masyarakat itu. Oke, itu ya. Ya. Mas Danang itu dari RSN. Dari LBH. LBH. Ya. Aktor hukum. LBH apa Mas? Jakarta. Terima kasih Mas Danang. Urgen, saya setuju urgen. Ini memang urgen. Hanya persoalannya bahwa apa yang tadi saya ceritakan tentang bulan catat terbuka itu memang dialokasikan untuk APBD tahun 2021. Sementara ini musim hujan dan mendesak sudah kita upaya-upaya. Tolong catat itu teman-teman. Nanti barangkali ada BTT yang tahun 2020 masih ada sisa atau tidak yang bisa digunakan untuk penanggulangan sementara itu, nanti tolong dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang terkait. Kemudian PLTU agar segera melangkah, nanti mohon ini barangkali DLH untuk diskusi dengan karena ini yang paling dekat, kenapa sih yang bisa dilakukan berkaitan dengan masyarakat desa. Silakan Kepala Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat anggota Dewan Komisi C dan yang saya hormati dan yang saya hormati teman-teman BPD dan yang saya hormati Ketua Forum beserta anggotanya. Di sini saya akan menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Ketua Forum Cibinong. Semua yang tadi disampaikan oleh Pak Rian adalah semua menurut saya itu adalah benar Pak. Kronologi di sana memang kondisinya memang seperti itu. Di samping alam juga di situ ada kaitannya dengan PLTU. Soal PLTU itu salah atau tidak nanti saya kan tidak menyatakan, tapi saya hanya mau menceritakan tentang kondisi Cibinong. Selama ini saya akan menceritakan awal PLTU berdiri Pak, karena alhamdulillah saya akan ikut di dalamnya pada waktu proyek PLTU dari tahun 2004 sampai sekarang Pak. Sebelum saya jadi Kades kan saya juga ikut menjadi tenaga kerja di sana. Jadi saya insya Allah sedikit tahu tentang permasalahan yang dialami oleh warga kami adalah di Cibinong. Pada awalnya PLTU berdiri itu penimbunan urugan yang ada di proyek itu pada waktu itu pengambilannya tanah merah dari daerah Karangjengkol, Ciwuni dan Pesanggeran, Pesugihan. Namun dengan adanya PLTU yang selanjutnya dari 600 MW sampai 1000 MW itu penimbunan tanah bangunan yang ada di sana itu diambil dari laut Pak, dengan cara diriji, ada dengan cara manual pakai esa Pak. Nah tanah itu diusungi dari pinggir laut untuk menimbun sawah yang dari perumahan itu sampai Winong. Otomatis saya kan sudah sempat sampaikan pada saat saya di PLTU, saya mohon tolong dengarkan saya atas nama Bapak dari sekarang pasir yang namanya pasir diambil sini, nyedotnya di sini kan air pasir kan larinya ke sini Pak, ke sini. Saya soalnya saya bicara ini saya praktek, saya mengambil pasir di sini kan saya melarinya dari sini, apalagi dengan dredging. Apabila pelabuhan itu tidak didredging kan katanya dangkal, akhirnya kapal tidak bisa merapat. Nah, tapi saat ini kondisinya seperti itu. Yang dulunya sudah saya sampaikan dari lapang Winong itu ke sana 700 meter kurang lebih, lebarnya sampai sekitar 200 meter. Tapi dengan adanya itu, ya mungkin abrasi alam atau mungkin PLTU maupun bapak yang akan menentukan, nah saya nggak menceritakan gitu. Tapi kondisinya memang seperti itu. Yang namanya pasir disedotnya ya karena pada melayung ini kabeh. Ya itulah yang dituntut oleh warga kami khususnya Winong. Memang sekarang memang kan begitu pada orang-orang itu Pak, si bocah-bocah nomor pada jaga omongan apa-apa, ibu-ibu pada jaga pada dulu. Tiap hari 24 jam Pak di Winong itu warga Winong selalu standby mengantisipasi logis
fisik buat ini munggah hari minum. Intinya seperti itu. Maka dari itu saya sangat mendukung apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kami, saudara kami, warga kami yang ada di minum. Memang kondisinya seperti itu. Maka dari itu sekali lagi saya mohon kepada Bapak Ketua Komisi C yang kebetulan ada di sini, saya mengucapkan terima kasih menyempatkan hadir di pendopo kami yang sangat mudah ini. Mungkin mudah-mudahan dengan kunjungan Bapak di sini ke depan akan lebih bagus lagi. Allahumma amin. Saya rasa itu yang bisa sampaikan, Pak. Apabila ada kata kami yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades, sangat menginspirasi kami, luar biasa. Ternyata Pak Kades adalah satu paket dengan warganya. Satu paket ini memperjelas bahwa apapun yang terjadi ini adalah warga Kabupaten Cilacap dan pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan langkah-langkah. Jadi saya ingin menegaskan kembali kepada teman-teman bahwa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Bapak Bupati Cilacap berdasarkan informasi dari PSPA tadi, bahwa Bupati Cilacap sudah mengirimkan 2 surat ke Kementerian PUPR. Yang pertama adalah berkaitan dengan permohonan untuk penanganan abrasi dari Teluk Penyu sampai ke Winong, dari Jadi sampai ke Winong. Kemudian yang surat yang kedua adalah permohonan percepatan penanggulangan masalah abrasi tersebut. Berkaitan dengan permohonan masyarakat Winong untuk melakukan langkah-langkah secepatnya berkaitan dengan musim hujan, karena tadi saya menyampaikan kepada upaya-upaya yang akan kami perjuangkan adalah melalui belanja tak terduga, itu baru dianggarkan pada tahun 2021. Maka untuk tahun 2020 ini kami komisi hanya minta kepada teman-teman eksekutif untuk segera melakukan langkah-langkah. Jangan sampai ini masyarakat Winong terdampak terlalu serius, Pak. Jadi tolong langkah-langkah darurat apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cilacap harus segera dilakukan. Saya pikir itu dari saya. Ada anggota komisi saya yang ingin bicara? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap serta anggota, Kepala Dinas PSDA saya mewakili, Kepala Dinas Lingkungan Hidup saya mewakili, Bapak Camat Sudian yang saya mewakili, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil, Kepala Desa Selarang, BPD Selarang, dan masyarakat Winong peduli lingkungan. Yang perlu kita pahami bahwa permasalahan Winong ini sudah dari dulu. Jadi bukan saat ini saja, tapi tadi di langkah-langkah dari pemerintah melalui PSDA tadi disampaikan bahwa Bupati sudah mengajukan surat. Artinya ini suatu bentuk kepedulian bahwa pemerintah ini sudah peduli. Kemudian DPRD Pak Samirun Provinsi juga sudah hadir untuk merespon apa yang disampaikan masyarakat. Terus kemudian berikutnya juga DPRD turun ke sana. Namun kami sebagai wakil rakyat atau DPRD ini tidak serta-merta bahwa adanya abrasi di Winong ini bisa segera ditangani karena semuanya melalui proses. Dan kejadian abrasi di Winong ini salah satunya adalah masalah alam. Satu masalah alam karena di situ pertemuan antara air yang mengalir dari Serayu bertemu dengan yang dari Samudra India. Jadi bahasanya itu pertemuan, pelawangan. Kenapa saya sampaikan itu alam? Yang di Desa Winong itu 200 meter dari bibir. Yang sekarang itu dulu tanah warga. Dan sekarang berpindah daratannya ke timur.
di sebelah muara itu yang Bunton itu, di sana ada daratan. Yang sebenarnya dulu adalah tidak ada daratan, lautan. Nah, ini masalah alam. Terus kemudian kalau memang adanya pembangunan PLTU, ini salah satu mungkin penyebabnya. Tadi disampaikan mungkin segera nanti akan ada langkah bisa bertemu dengan pihak PLTU S2P untuk antisipasi. Antisipasi artinya kita mengupayakan, mengusulkan langkah-langkah yang pertama adalah penanganan jangan sampai abrasi ini meluas, karena menurut PK kemarin peninjauan kerja itu sudah sebagian tanah Winong itu yang hilang. Kami juga apresiasi kepada warga yang di sini tergabung dalam forum peduli lingkungan sudah melakukan upaya-upaya secara swadaya. Kami juga dapat informasi dari Kopala, karena keterbatasan waktu kita juga banyak tidak bisa hadir waktu itu, tapi informasi itu sudah. Jadi harapan kami, marilah bersama-sama bahwa ini sudah jelas terang benderang tadi disampaikan PSDA melalui Pak Mudir tadi bahwa Bupati sudah mengupayakan, DPRD juga Pak Ketua Komisi mengusulkan kepada anggota Komisi C yang ada di Banggar untuk bisa mengalokasikan dana tidak terduga. Jadi mudah-mudahan ini nanti ada solusi karena semuanya proses. Nanti disampaikan bahwa ini ada berpusat kewenangannya secara kewenangan. Tapi kalau melihat kondisi ini memang kita harus ambil langkah secepatnya. Jadi harapan saya yang menjadi dapur dengan Pak Prianto terutama ini tidak kedirinya nanti akan menyampaikan kepada ketua Komisi C juga berharap sekali ini segera jadi ditangani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti yang pertama kita akan melalui komisi akan bertemu pihak S2P Mas Yanto. Jadi apa yang perlu nanti disampaikan ya kita sampaikan bersama. Kemudian ada 4 usulan sebenarnya di Komisi C itu terkait dengan kewenangan pusat. Harus saya sampaikan di sini bahwa ini tadi betul karena PSBB jadi belum bisa ke Jakarta. Itu salah satunya adalah abrasi Winong, lalu Sipon di Bulu Payung, Lab 10 yang ada di Sikampung, satu lagi itu alur Serayu di Desa Kararena. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ini sudah agenda yang dijadwalkan oleh Ketua Komisi untuk ke pusat, cuma hanya waktu saja. Itu aja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, jadi tadi sudah saya sampaikan panjang lebar terkait dengan abrasi di Winong ini disebabkan oleh alam atau disebabkan oleh adanya pembangunan di PLT itu nanti perlu kajian yang lebih dalam. Kami tidak bisa menghakimi itu, tidak bisa memvonis itu bahwa itu adalah disebabkan oleh adanya pembangunan PLT atau disebabkan oleh alam. Nanti kita tunggu dulu yang lebih tahu tentang itu. Saya mau tanya, ini teman dari PLTU S2P ada yang hadir? Tidak ada yang hadir ya? Tidak ada yang hadir. Kalau tidak ada yang hadir, eksekutif mau menambahkan penjelasan? Cukup? Dari masyarakat Winong cukup? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya dari BPD Desa Selarang, Pak. BPD ya? Ya, nama saya Abdul Bowo. Jadi terima kasih Pak atas respon dari pemerintah dan DPRD Kabupaten Cilacap atas tanggapan dari Marga Winong. Kita di BPD hanya ingin menambahkan Pak, selain adanya pembangunan breakwater atau tanggul beton, kita juga dari BPD ingin menginginkan
menghidupkan adanya vegetasi pantai, Pak. Jadi untuk backup betonnya itu. Karena saya yakin kalau vegetasi pantai itu berhasil atau sukses dilaksanakan, pemberdayaan masyarakat Minong akan bertambah. Setuju Pak Tan? Mungkin saya ingin Pak. Untuk vegetasi pantai yang pertama adalah fungsi untuk pemberdayaan masyarakat, yang kedua untuk mitigasi bencana apabila terjadi gelombang besar atau tsunami, sehingga kita punya tanggul alam yang sangat kuat dari pohon atau dari tanaman yang cocok Pak di situ Pak. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak. Siapa namanya? Abi. Adi. Atas masukannya, menurut pendapat saya ini cerdas sekali. Dan ini perlu jadi bukan hanya di tanggul, tapi di sisi pantainya perlu adanya vegetasi pantai atau tanaman-tanaman yang bisa menghambat lajunya waktu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir itu pertemuan pada hari ini karena sudah ada kesimpulan juga sudah saya sampaikan, upaya-upaya akan terus kami lakukan. Komunikasi yang saya Mas Rianto bersama teman-teman, komunikasi terus-menerus harus dibangun, dipantau sejauh mana langkah-langkah yang kemudian akan kami tempuh. Kenapa demikian? Karena supaya di tengah kesibukan kami, pemerintah Kabupaten Cilacap maupun dari Kabupaten Cilacap selalu ingat perhatiannya terhadap persoalan abrasi di Pantai Minong. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, pertemuan audiensi pada hari ini atas permintaan masyarakat Minong Peduli Lingkungan. Kemudian apabila saya meminta hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Marilah kita tutup bersama pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.